dikeluarkan dari grup aplikasi percakapan, seorang pemuda anggota geng motor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menganiaya rekannya. Korban tewas dengan 3 luka tusuk di bagian dada yang menembus ke jantung. Pelaku terpaksa berurusan dengan aparat lantaran dengan keji menganiaya ade rekannya sesama geng motor. Korban tewas dengan 3 luka tusuk di dada kiri, tangan dan jari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati dengan korban lantaran... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mengisahkan atau bercerita tentang kejadian yang sangat mengerikan, di mana ada seorang laki-laki yang sangat tega menghabisi sahabatnya sendiri, hanya karena hal yang sepele, yaitu gara-gara dikeluarkan dari grup WhatsApp. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak. Tapi, sebelum menyimak, jangan lupa klik tanda lonceng, like dan bagikan ke sahabat-sahabat kita. Di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Cibodas, Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Bandung, Jawa Barat. Ada seorang laki-laki yang bernama Toto Toiban, usianya 36 tahun, di mata teman-temannya Toto ini sering dipanggil dengan sebutan Buce. Jadi semasa sekolahnya Buce ini dikenal sebagai sosok anak yang baik. Dia juga pendiam, dan bahkan karena dia sangat pendiam dia sering dibully oleh teman-temannya. Sepanjang hidupnya Buce ini tidak banyak bicara, dia tumbuh sebagai anak yang pendiam dan rada penakut. Hingga ketika dia dewasa dia memiliki trust issue kepada orang-orang, yang membuat dia jadi paranoid, atau rasa takut yang tidak beralasan. Dia takut kepada orang-orang sekitar dan dia takut jika ada orang yang akan mencelakai dia. Bisa dikatakan saat dewasa Buce ini memiliki rasa cemas yang berlebihan dan juga rasa tidak percaya diri. Jadilah di saat itu dia mulai membawa sajam berupa pisau yang selalu dia simpan di dalam tas dan juga sakunya. Lalu dia bawa kemanapun dia pergi, alasannya untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang akan berniat jahat kepadanya. Sebenarnya kehidupan Buce ini dia cukup memprihatinkan, karena dia memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Namun, di dalam cerita ini tidak banyak informasi yang menceritakan bagaimana latar belakang kehidupan Buce sebelumnya, apakah dia sudah menikah dan apa pekerjaannya. Namun, yang jelas usia Buce di saat kejadian ini sudah menginjak 36 tahun. Ada satu hobi yang gemar sekali dilakukan oleh Buce ini, yaitu memodifikasi motor. Dia suka sekali memodifikasi motor yang dia punya. Kegemarannya terhadap motor ini membuat dia bergabung dengan sebuah komunitas motor yang ada di Bandung yang cukup terkenal. Namanya adalah Klub Motor XTC Kembar. Eksistensi komunitas ini cukup besar di Bandung, yang mana komunitas ini tidak hanya dibentuk dari orang-orang yang punya hobi balapan motor, tetapi komunitas ini juga dianggap memiliki tujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara sesama anggota komunitas. Dan dengan bergabungnya Buce di komunitas tersebut, Buce jadi memiliki banyak teman. Lalu, singkat cerita, sejak Buce resmi bergabung dengan XTC Kembar, Buce pun dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp, yang isinya adalah anggota-anggota dari XTC. Nama grup tersebut adalah XTC Bir 188, dan di sana mereka biasanya membagikan informasi seputar geng motor mereka, misalkan, mau jadwal ngumpul, jadwal mereka touring, atau riding dan lain-lain. Di dalam grup itu, seperti biasa mereka akan bercanda-canda dan sering sekali terlontarkan candaan kata-kata kasar. Di dalam grup, mereka akrab satu sama lain, dan tidak saling baper. Dan grup tersebut dikontrol oleh seorang admin yang bernama Adrian. Adrian ini sering dipanggil Eboh. Usianya sudah 29 tahun. Eboh ini merupakan laki-laki asal Bandung, juga sama seperti Buce, dan Eboh tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang letaknya bersebelahan dengan kampungnya Buce. Jadi kalau mereka ingin berkumpul biasanya mereka akan janjian di sebuah tempat. Sebagai seorang admin, di grup tersebut Eboh ini dikenal sebagai sosok yang berwibawa. Di kalangan geng motornya itu dia sering sekali membagikan informasi mengenai apapun kegiatan geng motor mereka. Dan Eboh ini juga yang mempunyai hak untuk memasukkan atau bahkan mengeluarkan seseorang yang ada di dalam grup, karena itu semua merupakan tanggung jawab Eboh. Singkat cerita, tibalah di suatu hari, Eboh ini mengirimkan sebuah pesan di grup.
Pesan itu berisi candaan yang ditujukan untuk semua orang. Lalu, dari sekian banyak orang yang berada di grup itu, Buce adalah salah satunya yang nimbrung dan menanggapi pesan tersebut. Pada awalnya semua kata-kata itu terlihat biasa-biasa saja. Bahkan ketika Eboh mengirimkan pesan, dan ditanggapi oleh beberapa anggota grup, mereka semua tertawa lucu, karena memang obrolan tersebut dianggap lucu oleh para anggota lain. Lalu, tibalah pada sebuah pembahasan, di mana, pada saat itu dari obrolan yang semula membahas hal-hal konyol, tiba-tiba berubah membahas sebuah informasi yang bisa dikatakan penting untuk semua anggota geng motor. Di saat itu anggota-anggota lain sudah mulai serius. Namun, dengan keadaan semua anggota yang sudah serius, ternyata si Buce ini masih saja mengira kalau ini masih dalam kondisi bercanda. Pada awalnya, beberapa anggota di grup tersebut sempat menegur Buce dengan baik-baik, dengan cara mengatakan, bro, jangan bercanda dulu. Itu Bang Ebo lagi serius, jangan dulu bercanda, ini penting informasinya. Ucap salah seorang anggota di grup tersebut. Namun ternyata, Buce yang masih terbawa suasana chat grup, yang tadinya bercanda, tidak mau berhenti mengeluarkan kata-kata lelucon, yang sebenarnya sudah tidak wajar lagi. Dia terus saja mengirimkan pesan candaan, bahkan pesan itu sempat diabaikan oleh para anggota. Dan lama-kelamaan Buce ini semakin menjadi-jadi. Dan candaannya mulai mengarah kepada ejekan. Lalu saat itu, semua anggota merasa kesal terhadap Buce. Beberapa dari mereka di saat itu mengatakan, sumpah. Udah dikasih tahu masih aja ngeyel. Masih nggak mau diam. Kamu ini bisa nggak sih menghargai orang? Cukup diam aja, nyimak sampai akhir nanti. Kalau sudah waktunya mau bercanda lagi ya silakan. Jangan semua hal kamu bercandakan nggak menghargai namanya. Buce yang mendapatkan pesan tersebut, kemudian merasa kesal. Pasalnya, dia menganggap, dia masih bercanda dan masih asik, ternyata candaannya itu dianggap sok asik oleh anggota-anggota yang lain. Dan Buce di saat itu tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan, yang mengarah kepada mengejek admin, yaitu Ebo. Yang dianggap, oleh Buce, tidak bisa menengahi atau melerai anggota-anggota yang marah terhadapnya. Pada saat itu, sebenarnya Ebo sendiri sudah merasa kesal. Karena, Buce sangat sulit untuk diberitahu, padahal, informasi yang akan disampaikan oleh Ebo ini adalah informasi penting. Namun, di saat itu Buce masih tidak berani, dan Ebo serba salah di saat itu, dia gak mungkin terus-terusan terpengaruh dengan candaan. Buce ini sudah sangat mengganggu, dia harus menyampaikan hal penting ke anggota grup. Jadilah di saat itu demi kenyamanan bersama, Ebo pun langsung mengeluarkan Buce dari grup WhatsApp. Setelah Buce dikeluarkan, Ebo berkata, udah ya, sekarang, gak usah ribut lagi, tolong ya, teman-teman disimak, saya mau menyampaikan informasi penting, nanti kalau keadaannya sudah meredam kita masukin lagi aja si Buce di lain hari. Buce yang mendapatkan notifikasi kalau ternyata dia dikeluarkan dari grup itu, merasa sangat kesal. Dia mengerutkan dahinya, dan seketika merasa sangat emosi, dan berkata, apa-apaan ini? Kemarin sok-sokan ngajak aku gabung geng motor, terus dimasukin grup, kok sekarang apaan nih? Main keluar-keluarin aja. Sialan nih si Ebo. Berani-beraninya ngeluarin aku dari grup WhatsApp, gak terima aku kayak gini. Ya udah deh, aku hajar dia nanti. Pada saat itu, Buce tiba-tiba saja flashback ke masa lalunya, yang mana Buce ini berangkat dari seorang anak yang pendiam dan selalu dibully. Dia baru bisa mendapatkan banyak teman ketika dia bergabung dengan geng motor. Dan selama dia bergabung dengan geng motor, dia ini berubah total. Menjadi orang yang lebih berani untuk menyampaikan semua pendapatnya, dan lebih berani untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Di saat itu, pikiran Buce jadi kemana-mana, dia flashback dengan masa lalunya, dan mulai ketakutan akan kekurangan teman lagi, akan dijauhi oleh geng motornya tersebut. Karena dia trauma dengan masa lalunya yang tak punya teman, dia mulai merasa sakit hati terhadap Ebo. Di saat itu dia berbicara di dalam hati. Awas aja ya lu Ebo. Besok gua akan temui lu. Gua kasih pelajaran, ucap Buce.
Pada malam itu Buce benar-benar merasa kesal dan emosi, sampai dia tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan bagaimana caranya membalaskan rasa sakit hatinya kepada Ebo. Dia tidak sabar menantikan esok hari untuk nyamperin Ebo, sekaligus menanyakan kepada Ebo perihal mengapa dia dikeluarkan, dan dia juga akan memberikan pelajaran kepada Ebo dengan kekerasan. Keesokan harinya Buce datang ke rumah Ebo. Di saat itu posisinya Ebo sedang santai di rumah, lalu Buce mencoba memanggil Ebo. "Halo, assalamualaikum." "Ebo," teriak Toto. Kemudian Ebo yang mendengar suara tersebut, langsung keluar dan dia melihat ada Buce di depan rumahnya, lalu dia pun menyapa, Bu, kenapa? Ada apa nih? Tumben banget datang ke sini?" ucapnya. Namun di saat itu Ebo sebenarnya sudah tahu maksud kedatangan Buce pada saat itu ingin membicarakan permasalahan yang ada di grup. Tapi kemudian di saat itu, dia tidak mau berbasa-basi, dia langsung mengucapkan, udahlah. Gak usah dibahas lagi yang kemarin. Nanti jadi nambah masalah, entar aja aku masukin lagi pokoknya, tunggu keadaan sudah mulai dingin, aku masukin lagi kamu ke grup. Lalu Buce tidak terima dan dia pun bertanya. "Ya kenapa? Alasannya kenapa? Aku dikeluarin. Coba jelaskan dulu. Kamu kan yang ngeluarin aku. Jadi kamu harus kasih penjelasan." Lalu Ebo menjawab lagi. "Aduh. Gak bisa sekarang. Aku lagi sibuk nih. Ini aku lagi siap-siap. Habis ini mau pergi pokoknya. Aku pergi untuk beberapa hari ke depan. Jadi gak bisa bicara sekarang. Pokoknya nanti kalau udah balik kita obrolin deh," ucap Ebo, menjanjikan kepada Buce. Lalu, Buce sambil mengerutkan dahi berkata, "Emangnya kamu mau kemana?" "Ya sudahlah. Pokoknya kalau kamu sudah pulang, kita ketemu, kita bicarakan ini ya." Lalu di saat itu Ebo hanya mengangguk, dan tidak mau buang-buang waktu langsung masuk ke dalam rumah. Saat dia masuk ke dalam rumah ia berkata dalam hatinya, "Aduh. Sebenarnya bukan enggak mau menjelaskan, tapi males. Gimana ntar aja deh cari waktu yang pas, sambil nanya anak-anak dulu. Gimana baiknya nih orang." Dan Ebo pun melanjutkan kegiatannya. Sementara itu, Buce pulang ke rumah dengan kondisi hati yang belum puas, dan juga merasa tidak terima dengan apa yang dialami. Di saat itu dia berkata di dalam hatinya, "Pokoknya, gua harus obrolin lagi nih sama si Ebo. Gak bisa begini nih. Ini ngegantung banget pokoknya. Semuanya harus jelas. Dia harus memberikan alasannya." Meskipun merasa kesal, tapi di saat itu Buce berhasil mengontrol emosinya. Dia di saat itu hanya membutuhkan jawaban dari Ebo. Dan, tidak lama kemudian sesampainya di rumah, sembari beristirahat, Buce tiba-tiba saja dia memikirkan hal itu lagi. Dia memikirkan bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Ebo lagi dan mendapatkan jawaban untuk memuaskan hatinya. Karena menurut dia, posisinya Ebo ini sudah mulai ogah-ogahan. Singkat cerita, tibalah di tanggal 19 Oktober tahun 2023. Buce di saat itu mengingat kembali, kalau dia masih punya urusan dengan Ebo. Dia ingin sekali menemui Ebo, meminta kejelasan tentang grup tersebut. Karena sampai detik itu Buce masih belum dimasukkan ke grup. Pada saat itu, Buce masih bingung. Apakah Ebo sudah pulang ke rumah, atau belum? Karena menurut kata si Ebo, dia kan mau pergi untuk beberapa hari lalu. Akhirnya Buce mencoba menghubungi salah satu teman dari Ebo, untuk menanyakan keberadaan Ebo. Saat itu, dia mengirimkan chat WA kurang lebih isinya seperti ini. Bro, lu kan teman dekatnya si Ebo. Gua mau ketemu si Ebo nih. Penting banget. Lu tahu gak si Ebo lagi ada di mana? Penting nih. Kalau tahu tolong kabarin ya." Si Buce langsung dibalas oleh temannya si Ebo. Di saat itu kebetulan temannya Ebo ini mengetahui keberadaan Ebo. Lalu teman yang ini langsung memberikan alamat di mana Ebo berada. Setelah mengetahui keberadaan Ebo, Buce di saat itu sangat senang, yang mana dia memang sudah menantikan pertemuan tersebut.
Tak lama setelah itu, dia langsung bersiap-siap, kemudian pergi menghampiri Eboh, dengan tidak lupa membawa sebilah pisau yang selalu ada di dalam tas pinggangnya. Tak lama kemudian setelah perjalanan, tibalah Buce di lokasi. Di saat itu dia langsung bertemu dengan Eboh. Tidak diketahui apa yang sedang dilakukan oleh Eboh di sana. Namun, yang jelas, ketika Buce muncul di hadapan Eboh, Eboh sangat kaget. Eboh langsung berkata, bro, kok kamu tahu aku di sini?" Lalu Toto menjawab, akhirnya ketemu juga. Ini aku dikasih tahu temanmu, tapi kamu kok gitu sih? Kayaknya gak seneng banget ketemu aku." Eboh menjawab lagi, "Ya bukan gitu bro. Gua gak enak aja lu tiba-tiba datang. Nggak janjian lagi. Pasti mau bahas soal kemarin ya? Aduh. Jangan sekarang ya. Nanti ajalah kita cari waktu yang tepat," ucap Eboh. Mencoba tawar-menawar dengan Buce. Namun, kemudian Buce yang sudah menghampiri Eboh jauh-jauh tidak terima dengan perkataan tersebut. Dia mengatakan, "Lah, emangnya kenapa? Lagian kamu kenapa menghindar? Tinggal bilang aja apa sebenarnya alasan kamu mengeluarkan aku dari grup itu, jangan mentang-mentang kamu admin ya. Kemarin pas kamu mau masukin aku kamu izin dulu. Kamu bilang dulu. Lah ini pas ngeluarin kok nggak ada basa-basi sama sekali. Main keluarin gitu aja. Apa maunya?" Eboh yang sebenarnya sedang tidak mau diganggu, akhirnya mulai menaikkan nada bicaranya, dan dia pun menjelaskan. "Lah kok situ maksa? Apa sih maunya? Nanti aja bahasnya, kan udah gua bilang, nanti aja bahasnya." Lagi-lagi Toto masih tidak terima, dia mendesak Eboh. Dan dia bilang, "Gak, lu harus jelaskan sekarang. Kenapa menghindar terus? Gua ini udah sakit hati loh. Ini gua dianggap kayak sampah, lu itu udah mempermalukan gua. Pokoknya gua nggak terima." Buce di saat itu sudah mulai geram. Dan dia sudah mulai meninggikan nada bicaranya kepada Eboh, yang di saat itu sudah terdesak. Akhirnya mau tidak mau dia menjelaskan. "Oke. Ya udah gini aja ya, sekarang gua jelasin baik-baik. Lu dengar alasan gua mengeluarkan lu, karena lu itu gak sopan, bercandaan lu itu berlebihan, terkesan gak menghargai orang yang ada di grup, yang lagi ngasih informasi, waktu bercanda itu ada bro tapi lu bercandanya enggak tepat. Lu bercanda tidak pada tempatnya." Gua rasa cukup ya penjelasan itu. Mendengar jawaban dari Eboh, Buce merasa jawabannya tidak memuaskan, lalu dia bertanya lagi. "Lah masa cuma gara-gara itu doang lu keluarin gua? Yang jelas dong alasannya. Apa nih maunya gimana nih?" Kemudian Eboh yang mendengar Buce tidak terima dengan jawabannya menjawab lagi. "Nah, kan lu ini dikasih tahu malah ngeyel, malah enggak mau diam, ini gak kelar-kelar kalau gini, jangan ajak ribut lah, gua kesal nih jadinya. Makanya gua keluarin lu dari grup karena lu tuh ngeselin." Buce yang mendengar ucapan Eboh itu ngerasa sangat tidak puas dengan jawabannya, ditambah dia juga makin sakit hati dan geram karena tidak terima. Kemudian dia mencaci maki Eboh dengan perkataan-perkataan yang kasar. Dia lari sekencang-kencangnya, dan di saat itu Buce mengejar Eboh sambil berteriak, "Woi, mau kemana lu? Jangan menghindar ya. Nanti lu harus terima akibatnya. Sini lu!" teriak Buce. Eboh yang mendengar teriakan Buce tidak menghiraukan, dia tetap berlari menjauhi Buce. Setelah beberapa meter berlari, Eboh di saat itu merasa sangat capek. Dia pasrah dan berkata di dalam hati, "Sepertinya harus dilawan, biarin mau kalah mau menang, yang penting dilawan." Eboh pun berhenti. Ketika dia menghentikan langkahnya, Buce langsung mendekati Eboh. Pada saat itu, Buce sebenarnya memang ingin menghantam Eboh, tapi karena sudah kecapean berlari Buce pun juga menyerah. Buce di saat itu langsung mengambil jalan tengah. Dengan kepala dingin, tiba-tiba dia yang tadinya emosi, dia mengucapkan kata maaf. Dia bilang, "Malah lari lu. Ya. Udah kita nggak usah ribut, kalau gitu gua yang minta maaf. Oke gua salah, gua terima alasan lu tadi, biar masalah kita cepat beres. Kita gak usah ribut, dan maafin juga ya gua, di grup bikin lu kesal dan bikin kalian gak nyaman. Gua mohon maaf." Ucapan Buce itu diucapkan dengan alasan agar Eboh ini bisa tenang, tetapi ternyata Eboh yang sudah kecapean berlari, merasa tidak terima. Di saat itu Eboh yang melihat Buce yang mulai lembek.
malah tidak percaya dengan permintaan maaf Buce tersebut, dan dia di saat itu memang lumayan takut kalau Buce ini akan berbuat yang tidak-tidak. Jadi, dia tidak percaya dengan permintaan maaf itu, dia pun refleks langsung mendekat ke arah Buce. Dan tiba-tiba Eboh mengeplak kepala bagian belakang Buce. Di saat itu Buce merasa sudah minta maaf, hanya ingin baik-baik tetapi kenapa sambutan dari Eboh justru malah memukul, dia lalu mengatakan, "Wih, gua udah minta maaf loh, kok berani-beraninya lu ya? Wah, gila lu, ya." Setelah itu, Buce mendorong Eboh serta memukul Eboh hingga jatuh. Ketika Eboh jatuh tiba-tiba, Buce yang sudah kesetanan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang dia bawa sedari tadi. Lalu, pisau tersebut tanpa ragu, dia arahkan ke dada kiri Eboh. Eboh saat itu benar-benar syok, dia minta ampun namun Buce tidak menghiraukan, dia bilang, "Lu udah kelewatan. Gua sakit hati. Lu harus tanggung akibatnya," ucap Buce, sambil memegang pisau yang sudah berlumuran cairan merah. Setelah itu, dengan gelap mata, Buce kembali menggunakan pisaunya, dengan menghujamkan pisau tersebut ke arah tangan kiri Eboh, yang menyebabkan luka menganga. Serta cairan merah menghambur keluar, lalu, setelah itu dilanjutkan lagi dia menikamkan pisau itu kembali ke arah dada kiri. Hingga hantaman terakhir ini menyebabkan Eboh tewas seketika karena pisau tersebut menembus ke jantung, cairan merah mulai melumuri sekujur tubuh, Buce merasa belum puas, lalu melanjutkan menyayat bagian tangan Eboh, dan berusaha memisahkan jari-jari Eboh dari tangannya. Pada saat itu keadaannya sangat sepi dan tidak ada satu orang pun yang melalui jalur tersebut, jadi, Buce bisa dengan sangat puas melakukan aksinya tanpa ada orang yang melihat. Luka di tubuh Eboh benar-benar parah, Eboh pun terbujur kaku di sana. Buce yang sudah merasa puas melampiaskan emosinya pada saat itu memeriksa kondisi Eboh untuk memastikan Eboh benar-benar sudah tewas. Tidak lama setelah itu, Buce mulai tersadar. Apa yang dia lakukan ini adalah hal yang sangat fatal. Ia langsung pergi berlari meninggalkan Eboh, di sana di dalam perjalanan dia menyesali perbuatannya tersebut, namun di sisi lain dia juga sudah sangat puas, karena sudah melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Eboh. Jadinya di saat itu rasa yang ada di dalam hatinya imbang. Dia puas sekaligus ia cemas. Jasad Eboh tergeletak di sana untuk beberapa saat, sampai pada akhirnya ada seseorang yang sedang lewat di jalur tersebut, tiba-tiba melihat dari kejauhan. Semacam ada jasad manusia yang tergeletak, yang mana pada awalnya orang ini mengira itu adalah orang yang pingsan, atau kecelakaan, lalu dia mencoba untuk menghampiri dengan berkata, itu apanya? Kok kayaknya orang pingsan?" Dan semakin dia mendekati, dia mencium bau amis, dan itu adalah bau dari cairan merah yang masih segar, dan kondisi jasad yang dia lihat sudah dikerubuti lalat, lalu dia berteriak, "Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ya Allah, jasad orang. Astagfirullah." Sambil menutup mata, dia membalikkan badannya langsung berlari mencari pertolongan. Dia berteriak sejadi-jadinya, "Tolong, tolong. Itu ada orang, ada orang, ada orang. Astagfirullah." Lalu, para warga di sana mendengar teriakan tersebut langsung berkumpul dan berbondong-bondong mereka bertanya gimana jasad tersebut lalu orang ini menunjukkan jasad itu kepada warga dan sebagian warga lain menelpon pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah mendapatkan laporan langsung datang ke TKP dan bersama dengan warga langsung kepolisian mengevakuasi jasad dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi lalu beberapa anggota lain langsung melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari beberapa orang yang menjadi saksi di lokasi kejadian. Akhirnya pihak kepolisian di dalam penyelidikan itu mendapatkan titik terang dari beberapa bukti yang salah satunya adalah dari chat yang ada di handphone Eboh. Disitulah diketahui bahwa pelakunya ini adalah foto Thoibah lalu kepolisian langsung mencari alamat Toto. Di saat itu ditemukanlah alamatnya tidak jauh dari TKP lalu 7 jam setelah kejadian tersebut, atau tepatnya pada pukul 8 malam yang kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap foto. Di saat itu Toto sedang di rumah, dia sedang bersantai di ruang tamu rumahnya. Polisi yang datang mengundang warga bertanya-tanya, ada apa ya saat itu? Tiba-tiba, Buce langsung diringkus, Buce pun tidak melawan, dan dia kelihatan sangat malu dan tidak berkata apa-apa. Buce pun lalu digiring ke kantor polisi. Dan sesampainya di kantor polisi, ia terlihat sangat ketakutan dan mulai pasrah. Dia meminta ampun kepada pihak kepolisian, yang tidak lama setelah itu dia pun mengaku semua perbuatannya.
Saat memberikan keterangannya ke polisian sempat bingung alasan Toto mengeksekusi Ebo itu sangat-sangatlah sepele, cuma permasalahan dikeluarkan dari grup WhatsApp. Namun di saat itu Buce mengaku, dia mempunyai trauma di masa lalunya, dia sering dibully, dia tidak punya teman. Dan ketika dewasa mempunyai teman dia malah dikeluarkan dan dianggap tidak menyenangkan oleh teman-teman segrupnya, dan hal itulah yang membuat Buce menjadi kalap. Lalu, singkat cerita jasad dari Ebo selesai diotopsi, langsung dikembalikan kepada pihak keluarga dan dimakamkan. Sementara itu, Buce dinyatakan sebagai pelaku utama, dan tersangka tunggal. Di dalam kasus ini dia pun dikenai pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan, hingga korbannya meninggal dunia, dan tambah lagi dengan pasal 338 KUHP, tentang eksekusi dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 15 tahun. Itulah kisah tentang Toto Thoiban alias Buce. Seseorang yang memiliki trauma di masa lalu, namun sakit hati ketika dia dikeluarkan dari grup WhatsApp. Yang mana, ia melakukan hal yang sangat keji. Hanya gara-gara hal sepele tersebut dia pun mengeksekusi temannya yang bernama Ebo. Semoga di dalam kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai terjadi pada diri kita, tetap berbuat baik dan hargailah sesama. Ingatlah, kejahatan terjadi bukan hanya niat si pelaku, tetapi juga ada kesempatan. Waspadalah.